juga selamat datang. Ada Ibu Fiti Justin. Oke, Ko William sudah ready untuk rekam? Sudah rekam, Dok. Udah ya, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Selamat pagi ya. Kita akan mulai acara GM kita hari ini dengan topik yang sangat menarik. Kita akan bahas tentang MGP, produk baru Sequis kita. Ditambah lagi dengan testimoni dari Yenti dan Hendry. Plus ditutup dengan selling skill dari Vina yang akan membuat kita menjual lebih baik lagi. Nah, teman-teman yang barusan join, saya ajak untuk pilih satu foto dan ketik di kolom chat. Nanti kita akan bahas jawabannya yang bisa mencerminkan kepribadian Anda di akhir acara. Oke, silakan lihat mau 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita lanjut ke acara utama kita hari ini dengan mulai dengan membaca visi dan misi kita. Mari kita sama-sama baca ya. Visi, menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Misi, mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Oke, dan kita mengingatkan kembali bahwa Mercy itu singkatan dari militan, yaitu kita menjadi agen yang agresif, maju terus, dan pantang menyerah. Dan kemudian energi, penuh semangat, stamina kuat, dinamika luas. Yang ketiga adalah rapid, kita lincah, cepat, tangkas, tidak pernah menunda. Yang keempat adalah kita careful dan careful, yaitu hati-hati, telaten, dan penuh perhatian. Kelima, Mercy Y adalah yen, minat tinggi, kemauan keras, dan ambisi besar. Jadi kalau kita melakukan ini, sudah dipastikan kita akan sukses luar biasa ya. Nah, ini penjelasan lebih detail lagi, bahwa yang pertama adalah moral milioner, mendidik agen dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Excellent expert, membimbing agen dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul, dan berkualitas tinggi. Rich leader, menjadikan agen dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Keempat, kompeten komunikator, menciptakan agen dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Yang terakhir, youngster, yaitu menuntun agen dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Mengingatkan kembali ya teman-teman, kita ada kontes berhadiah face shield untuk melindungi kita waktu kita prospek atau rekrut ke luar. Ada tambahan hadiah lagi, 10 lagi teman-teman, begitu ada closing segera lapor ya. Premi dan produknya bebas. Kalau closing IMC dapat hadiah bantal. Nah, kontes kedua adalah ini sisa waktu 2 bulan, yaitu Agustus dan September. Bagi teman-teman yang sudah hampir capai, segera capai. Dan yang bagi yang belum capai, segera usaha agar bisa memulai kebiasaan agar kedepannya bisa capai. Cukup dengan jual FYIP 3 juta atau FYIP 7,5 juta. Gampang sekali ya, hanya 2 polis per bulan atau 6 polis per 3 bulan. Nah, ini sekarang nggak ada lagi syarat polis harus unit link, semua polis bisa, jadi teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sama juga ada lagi Q Summit yang berangkat ke Jepang. Bedanya dengan tadi Q Experience adalah polis ini 2 kali lipat, yaitu 4 polis per bulan atau 12 polis per 3 bulan. Ini sangat mudah ya sebenarnya kalau dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, untuk trip jalan-jalan tahun ini kita akan berangkat ke Korea, atau ke Arctic, Finland, Paris, atau double Arctic, Finland, dan Paris. Teman-teman perhatikan, agent cukup dengan 300 juta dalam 1 tahun FYCP. Kalau mau berangkat ke Kutub Utara, 900 juta. Kalau double tiket ke Kutub Utara, 1,45 miliar, minimal 12 polis. Untuk MDRT, sekarang berubah jadi 458 juta. Untuk Econ tetap 930 juta ya teman-teman. Ya, pastikan teman-teman berusaha, berani bermimpi besar agar bisa capai target ini. Nah, ini promo kita yang akan berakhir di 31 Agustus ini,
yaitu diskon 15% untuk produk EduPlan dan Super Protector. Jadi sisa 3 hari ini teman-teman manfaatkan, sosialisasikan terus. Ingat, premi minimal 8 tahun. Kalau untuk di bawah 35 tahun cukup 12 juta setahun. Kalau di atas 35 tahun 20 juta setahun. Ingat ya, don't miss it. Ini juga ada kontes lagi, kredit point 125% untuk produk unit link selain value protector dengan minimal 1 Health Rider IMC. Yang ada booster, ingat ya, yang ada booster dengan masa bayar 10%. Jadi kalau target premium 10 juta, bayar tahunan, maka akan dikali 125%, omsetnya jadi 12,5 juta. Jadi ekstra 25% untuk pencapaian jalan-jalan ke Korea tadi. Ini juga teman-teman ingat di screenshot promo non-med periode Agustus 2020 tidak berlaku untuk produk retirement. Untuk non-privilege bisa menjual sampai 3,5 miliar untuk usia 18 sampai 50 tahun. Kalau usia 1 sampai 17 tahun 2,5 M, kalau di bawah 1 tahun 1,5 M. Kalau usia 51 sampai 60 bisa 800 juta non-med, 61 sampai 70 bisa 500 juta. Ya, ingat ya, ini dicatat di screenshot karena penting sekali. Orang sekarang kalau diminta medical ticket kadang keberatan karena takut ke rumah sakit. Jadi teman-teman jual, manfaatkan promo non-med ini. Nah, kontes ini akan segera berakhir, yaitu Amazing Malaysia Contest. Khusus agen baru yang menjual minimal FVAP 40 juta, maka akan berhak mendapatkan trip jalan-jalan ke Malaysia. Kalau untuk agen yang bukan agen baru, yang joinnya tahun lalu, cukup mengajak 3 agen baru, dan 3 agen baru semuanya bisa mencapai total 100 juta, maka berhak mendapatkan tiket jalan-jalan ke Malaysia. Untuk leader dihitung direct team, syaratnya menghasilkan 5-6 agen baru, dan agen baru ini semua menjual 200 juta rupiah. Ya, ingat ya. Bulan ini berakhir. Jadi kalau yang mau jadi agen, yang barusan jadi agen, segera capai 40 juta FVAP ini. Ini kontes yang paling gampang. Wah, dapat baju lagi ya kita bulan ini ya. Hanya dengan menjual satu polis FVAP 7,5 juta atau FVAP 3 juta. Kalau mau dapat ekstra baju kedua, tambah lagi menjual polis kedua dengan nilai FVAP 15 juta atau FVAP 6 juta. Jadi bisa baju couple. Ini ada lagi kontes MDRTD bagi agen yang mencapai top 100 agen penjualan terbaik di Agustus 2020, maka akan dapat tiket MDRTD. Tiket ini berupa seminar virtual. Kalau beli sendiri ya lumayan juga harganya. Dan ini akan diberikan secara hadiah bagi agen yang berprestasi. Di sini akan dibagikan tips-tips untuk menjadi seorang agen yang berkualitas. Maka teman-teman jadikan ini sebagai target untuk berusaha ya. Oke, kita akan masuk ke sesi testimoni seorang ibu rumah tangga karyawan swasta yang sangat berprestasi yang bernama Cienti. Halo Cienti, sudah join? Halo. Oke, Cienti. Oke, Sudah kedengaran ready nggak ya? suara saya, Dok? Dengar, Kedengaran jelas. nggak suara saya? Dengar. ya? Oke. Oke, jadi Cienti ini adalah seorang leader yang sangat berprestasi dan dia akan berbagi kisah hari ini. Silakan Cienti. Dok, bisa ulangi pertanyaannya? Sorry, saya baru nyampe rumah. Oke. Aduh. Tunggu ya. Iya. Oke. Minum dulu Cienti. Ya. Udah ready? Ya, oke. Nah, Cienti seorang agent yang join di 2016 dan terus berusaha sampai 2009 dan setiap tahun selalu capai target. Bahkan saya lihat nih mencapai MDRT. Mungkin Cienti bisa berbagi kisah
dalam berjuang di Sekwis ini? Iya, oke. Saya pasang handsfree dulu ya. Oke. Thank you ya teman-teman. Selamat pagi buat sahabat Mercy semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Yenti, saya IM dari Mercy 78 ya. Nah, awal mulanya itu waktu saya join di bidang asuransi itu akhir tahun 2016. Nah, kebetulan saya direkrut oleh leader saya itu secara nggak sengaja. Jadi awal mulanya itu saya mau diajak menjadi seorang nasabah. Awalnya itu nasabah, terus karena saya sudah punya polis asuransi Sekwis, jadi saya berunding dengan suami saya itu, gimana kalau misalnya, saya belajar untuk tahu, asuransi itu bagaimana gitu. Supaya kelak saya punya polis itu, saya tahu ngurusnya itu mau seperti apa. Karena, agen sebelumnya itu dia udah nggak aktif, jadi saya agak khawatir dengan polis saya. Jadi, saya sampaikan ke ini perekrut saya ini, kebetulan Ibu Fiti, saya bilang, "Gimana proses menjadi seorang agen asuransi?" Jadi saya ini menawarkan diri. Nah, awal mulanya saya merasa menjadi seorang agen asuransi itu susah ya. Saya sampaikan kepada, leader awalnya itu Dedi Wongso, waktu dia temani saya ujian AAJ itu, saya sampaikan, kekhawatiran saya menjadi seorang agen asuransi. Jadi saya bilang, saya ini kan part-timer, jadi nanti saya mau ngurus yang lain-lainnya itu gimana gitu. Jadi begitu banyak pertanyaan di kepala saya itu, nanti gimana nanti gimana nanti gimana gitu. Jadi saya sangat khawatir saat itu. Jadi kata Pak Dedi itu, "Jangan khawatir, kita itu punya teamwork, jadi kita akan saling support dan saling bantu," gitu. Apa yang nggak bisa CNT lakukan, nanti kita yang akan support. Oh, jadi ada rasa aman di perasaan saya waktu itu kan pertama kali join. Nah, jadi awal mulanya waktu saya pertama join, saya nggak langsung kayak teman-teman yang lain yang langsung sampai Rookie of the Month gitu, langsung jualan 12 polis, 11 polis gitu. Nah, pertama kali waktu saya join jadi seorang agent itu, saya closing-nya itu di tahun 2016 akhir juga di Desember, tapi itu cuma satu polis. Nah, jadi waktu pengalaman closing satu polis itu, saya bahagia banget, Dok. Kenapa Hmm. bahagia? Jadi si calon nasabah saya ini ternyata dia punya polis Sekwis cukup lama dan dia papanya ini udah lama nggak bayar, terus dia nggak tahu kondisi terakhir polisnya itu bagaimana. Nah, jadi udah sampai sekian tahun dari adiknya itu lahir, jadi sampai sekarang dari waktu itu adiknya udah usia 18 tahun gitu ya kan. Nah, jadi kondisi polisnya seperti apa dia nggak tahu. Nah, jadi waktu saya tanya ke leader saya itu, "Gimana, bisa nggak cek? Bisa nggak kita cek?" Katanya bisa, cukup fotokopi KTP aja katanya. Kita udah bisa cek. Wah, saya merasa begitu banyak kemudahan ya, dengan menunjukkan KTP saja polisnya udah tahu lapsnya kapan, tunggakannya berapa. Jadi pelayanan saya pertama itu menjadi seorang agen asuransi kemarin itu membantu salah satu calon nasabah saya itu cetak ulang polisnya. Nah, begitu selesai saya cetak ulang polisnya, baru dia jadi nasabah saya. Jadi dari situ timbul keinginan saya itu, wah menjadi seorang agent itu bukan cuman dapat income gitu, tapi, sesuatu, apa ya, kayaknya membantu banyak orang gitu. Nah, jadi dari awal mulanya itu saya terus ya melakukannya itu setiap hari. Setiap hari, pulang kerja walaupun part time saya tetap akan ke kantor MMTC untuk training. Seperti GMAT siang ini ya. Nah, jadi saya rutin lakukan, walaupun saat itu ya suami saya kurang mendukung, katanya saya mau belajar, tapi setiap Sabtu saya ke kantor terus, jadi dia kurang mendukung, agak merepet-merepet gitu kan. Sampai begitu lama, Dok, merepet-merepetnya begitu lama, terus kadang kalau saya pergi prospek agak malam pulangnya, mukanya pun cemberut-cemberut gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, bagi agen-agen lain yang suaminya kurang mendukung ya kan, sama seperti saya juga punya pengalaman seperti itu. Nah, orang-orang dekat lah. Jadi, dengan tambahnya ilmu yang saya dapat itu, kan sudah belajar di GMAT semua produk, terus cara presentasinya seperti apa, terus saya mulai cari orang-orang yang saya dekat.
orang-orang yang saya kenal, saudara saya, pemilih saya, teman saya, walaupun semuanya nolak ke saya, tapi saya nggak menyerah gitu. Masa sih orang lain bisa sukses, kenapa saya nggak gitu. Jadi saya terus lakukan setiap hari persentase prospek sharing gitu ya kan, sekaligus merekrut gitu. Jadi saya melakukannya setiap hari Dok, dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi saya melakukannya itu setiap hari. Ya, Gitu Dok. jadi mungkin kata Ciyeti suami merepet sebenarnya bukan merepet ya, tapi berkata-kata cinta. Karena dia sayang sama Cienti, takut Cienti capek. Jadi dia merepet. Itu semua berkata-kata cinta ya, Ci ya. Itu Iya, tandanya suami sayang kali sama Cienti. iya setuju ya Dok ya. Ya, setuju ya. Nah, kalau sekarang Nah, suami gantinya ngomong apa? Nah, sekarang itu setelah kita membuktikan kita udah bisa jaga diri, ya kan. Karena kan kita wanita, ya kan. Jadi kalau kemana-mana itu, ya kalau malam kali kita harus punya teman teman cewek lah gitu. Jangan bawa teman cowok, ya kan. Pakaian kita yang sopan, ya kan. Iya, iya. Nah, jadi sekarang ini dia udah mulai apa ya, prospek juga. Jadi beberapa case sekarang dia melakukan closing-annya itu sendiri gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak mengerti nanti dia tanya ke saya, "Ini gimana nih, gimana?" Nanti saya sharing-kan gitu. Jadi macam produk baru juga dia udah tanya, katanya kemungkinan mau closing 2 polis ini. Ya aku bilang Wah, segera kalau gitu ya kan. Nah, jadi suami sekarang ini mendukung, apalagi bisa dapat trip jalan-jalan itu berdua gratis gitu. Semuanya bisa itu dari honeymoon ya. Sekwis. Iya benar sekali, Honeymoon ke bisa luar negeri ya. honeymoon, ke luar negeri gitu ya kan. Jadi fasilitasnya pun semua oke dari Sekwis. Hmm. Saya pertama kali ingat ya, Cienti itu Iya, waktu ke kantor pun orangnya pendiam ya, atau kalau sekarang kalau bicara nggak bisa berhenti lagi. iya benar sekali. Dulu saya pendiam banget, Dok. Jadi artinya dari bisnis ini banyak kemajuan ya, Cienti. Iya, setuju. Jadi kalau Cienti sampai sekarang nggak mau ngomong, diam aja, kira-kira apa bedanya dengan sekarang? Apa yang membuat hidup Cienti berubah? Kalau yang berubah itu gini, sekarang kita kalau diam itu, kalau saya di kantor itu, saya kan masih part-time. Di kantor itu kalau saya diam itu berarti saya serius dalam bekerja gitu. Jadi ada kalanya itu kita memang harus diam daripada banyak bicara gitu ya kan. Nah, kalau kita sedang presentasi atau mendekati calon nasabah, tentu saja kita harus banyak bicara gitu ya kan. Jadi sekarang kita sudah tahu posisi kapan harus berbicara, kapan kita harus diam gitu. Jadi kita Ya, sekarang udah, tahu tahu timing-nya yang pas gitu, oh ini nggak usah banyak bicara, kasih dulu calon nasabahnya yang bicara sepuasnya, baru nanti kita yang bicara gitu ya kan. berarti Jadi makin ada bijaksana ya, Ci ya. ya ada sesuatu yang kita pelajari merubah hidup kita itu, sifat kita itu lebih baik tentunya kalau di bidang asuransi ini, menurut saya seperti itu ya, Dok. Berarti dari sisi karakter lebih baik ya. Iya. Kalau dari sisi kantong gimana, Ci? Mungkin bisa bagikan biar ya, teman-teman yang baru semangat. Ya, kalau dari sisi kantong, saya belum waktu pertama kali join itu memang income saya itu sedikit sekali ya. Dari awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu komisi yang saya terima itu 250.000 aja setiap bulannya. Dari mulai bulan keempat, nah itu terus naik 1 jutaan, 3 jutaan, sampai sekarang itu saya rasa kalau mau dihitung-hitung dari Sekwis saja udah banyak banget gitu ya kan. Udah melebihi income dari yang apalah pekerjaan utama saya gitu. Jadi ini pekerjaan sampingan yang membuat kantong kita itu tebal melebihi pekerjaan utama gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru join itu jangan pesimis gitu ya kan. Bahkan saya merasa di kondisi pandemi ini income saya itu malah makin banyak di tahun 2020 ini. Yang tahun sebelumnya itu masih kurang, tapi di tahun ini itu lebih dahsyat gitu. Jadi luar Hmm, biasa kali profesi kita ini ya kan. berarti Nggak sejak bisa corona ini. makin tebal ya kantongnya. Pantes Iya, Cienti sekarang bajunya Sunza beda. Ada yang ingin Cienti sharingkan untuk menutup sesi testimoni ini? iya. Jadi bagi teman-teman yang baru join ataupun join belum lama terus merasa closing-an itu nggak ada gitu.
teman-teman harus tahu, bukan tidak ada closingan atau penolakan dari calon nasabah kita, tapi itu hanya penundaan gitu. Tidak ada kegagalan dalam closing. Mungkin saja dia mau menunggu ataupun mau melihat kegigihan kita itu menjadi seorang agent itu gimana gitu. Jadi mungkin saja dia calon nasabah kita itu mau melihat kesungguhan kita itu menjadi seorang agent asuransi itu bagaimana gitu, bertahan nggak gitu. Jadi mereka tentu nggak mau masuk sama yang baru-baru aja, tapi 1-2 bulan sudah nggak aktif gitu. Mungkin saja mereka menunggu waktu yang pas gitu. Jadi nggak ada penolakan, yang terjadi sebenarnya itu hanya penundaan. Jadi teman-teman itu harus follow up, rajin-rajin follow up gitu dan jangan menyerah gitu. Kalau kalau menurut saya seperti itu aja. Sekarang ini kalau closingan kita cuma sharing, mereka akan kembali cari ke kita gitu. Jadi teman-teman harus yakin dan percaya itu. Itu saja sih, Dok. Berarti kata kuncinya rajin cerita ya. Iya, Iya, iya. jangan CNT berhenti. ada kejar 20 point nggak ya? Nah, kalau saya itu, saya kan setiap hari melakukan aktivitas, memang saya nggak mencatat, jumlah poin saya itu berapa gitu. Tapi saya melakukannya setiap hari, di sela-sela waktu saya itu saya tetap lakukan. Jadi, saya akan cari nasabah saya itu spesial dari WhatsApp, saya akan sharing-kan satu produk sampai dia detail gitu ya kan. Nah, terus saya akan follow up kembali orang-orang yang sudah mencari saya itu setiap hari gitu. Jadi, kalau mau dihitung 20 poin, saya memang melakukannya 20 poin, tapi memang nggak dilaporkan, "Oh, poin saya berapa," gitu. Sudah Tapi saya terbiasa ya, melakukan. sudah Iya, disiplin, jadi sudah nggak usah disiplin. dicatat pun sudah ingat ya. Iya, Ya, siapa-siapa ya, aja masih saya cari gitu. ya, ya. Jadi tipsnya dari CNT kalau belum ingat dicatat berarti ya. Betul, Kalau kalau sudah ingat nggak nggak usah diingat dicatat. dicatat. Lebih bagus dicatat sih, Dok, tapi karena saya apa kan, jadi saya nggak mencatat gitu, tapi lebih Ya, bagus mencatat. bagus dicatat Iya. ya. Iya, iya. Jadi Iya, benar, Dok. kata kunci yang kita dapatkan dari CNT adalah kita harus rajin bersosialisasi dan bercerita tentang produk Sequis sampai detail Iya, supaya orang tetap yang ngerti akhirnya dia ngambil ya Ci ya. Oke, iya thank benar you sekali, CNT. Dok. Oke, thank Ya, you. thank you ya Ci. Kita lanjut ke sesi Oke. kedua. Nah, ini juga biasanya Henry Regan. Kalau kita lihat, wah prestasinya luar biasa. Dia seorang salesman yang sangat berhasil. Henry Regan sudah masuk belum? Sudah. Dok. Sudah ya. Nah, kalau tadi CNT dia pelan-pelan tapi pasti. Kalau ini langsung cepat. Dia begitu 2016 langsung top police agent. 2017 langsung capai trip ke 3 negara sekaligus, Shanghai, Kuala Lumpur, Hokkaido. Lebih hebat lagi 2018 sampai berapa ini ya? 1, 2, 3, 4 negara. 2019 dipercayakan untuk promosi menjadi executive manager dan dikasih jalan-jalan ke Madrid, Barcelona, Belitung. 2020 ke Hong Kong. Nah, ini abang ganteng kita, Henry. Boleh sapa Halo kita, Hen? Dok. Halo teman-teman sahabat Mercy semua. Selamat pagi. Ya, semangat ya, Hen. Hen, boleh sharing latar belakang dan apa yang membuat kamu begitu semangat mencapai target di Sequis? Ya, Sudah berapa negara ini kamu pergi nih? ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Hendy Regan. Saya dari Mercy 12 ya, teman-teman. Saya sebelumnya terima kasih yang sebesarnya kepada perekrut saya yaitu Pak Deddy Wongso yang telah mengenalkan bisnis ini kepada saya. Dan juga terima kasih yang besar juga kepada mentor saya yaitu Bapak Huibi yang selalu memberikan arahan dan motivasi buat saya. Jadi awalnya itu saya dikenalkan bisnis ini di akhir 2014 oleh Pak Deddy Wongso. Iming-imingnya itu jalan-jalan. Kebetulan saya suka hobi jalan-jalan ya teman-teman ya. Dan saya biasanya tuh keluar duit sendiri. Jadi Pak Deddy bilang, oh kalau kamu di Sequis jalan-jalannya itu gratis, semua dibayarin. Itu yang mendorong saya untuk ikut di bisnis ini. Tapi tidak seperti teman-teman yang lainnya, saya nggak langsung jalani bisnis ini. Karena saya pribadi, saya kan masih bekerja ya sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta. Dan juga sampai hari ini juga.
Jadi hal apa yang membuat saya tiba-tiba terpanggil lagi dari mimpi saya untuk menjalani bisnis ini, yaitu saya melihat banyak orang di sekitar saya yang bergabung di bisnis ini, mereka suksesnya luar biasa. Mereka bisa beli rumah sendiri, mereka bisa dapat trip, dan mereka bisa menolong begitu banyak orang. Dari itu saya langsung terbuka dan itu mendorong saya kembali lagi untuk menjalani bisnis ini. Dan apa yang juga membuat saya terdorong untuk menjalankan bisnisnya itu, saya rasa bisnis ini saya bisa membantu begitu banyak orang. Ya, saya bisa bantu sahabat-sahabat saya, keluarga saya yang menjadi nasabah saya, dan mereka ketika mereka klaim, mereka sangat berterima kasih kepada saya. Jadi saya rasa bisnis ini merupakan tidak hanya bisnis yang bisa mendatangkan income yang luar biasa bagi kita, tapi kita juga bisa menjadi penolong bagi orang lain. Jadi ibaratnya satu dayung 20 terlewati, Dok, gitu. Jadi semuanya kita bisa dapatin dari segi sosial maupun income. Dan saya sukanya di Sequis ini adalah tentunya di Mercy ya. Kita punya lingkungan komunitas yang sangat-sangat positif, di mana kita saling mendukung, saling memotivasi, dan kita selalu diberikan training, arahan, motivasi, sehingga kita tetap move on terus di bisnis ini. Dimana kalau di luar sana kan seperti ketahui kan, kalau kerja itu siku menyiku ya, Dok ya. Lu lebih bagus dari gua mau lewatin. Kadang pun pakai sampai hal-hal yang di luar dugaan kita. Ataupun kalau kita mau naik jabatan nih, menjadi seorang manajer, menjadi seorang kepala cabang, tentunya kita harus melewati begitu banyak orang dan tentunya persaingan yang sangat sengit. Tapi bedanya kalau di Sequis ini ketika kita mau promosi, malah itu kita sangat didukung ya teman-teman ya. Malah kita harus didukung, kamu tahun depan harus naik jadi manajer, kamu tahun depan harus jadi kepala cabang. Itu yang membuat saya melihat bisnis ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, di mana kita terus harus upgrade diri ya, dan selalu dilengkapi trainer-trainer ya yang luar biasa yang selalu ngajarin kita sama mentor kita ketika kalau kita lagi bingung menjalani bisnisnya ataupun ketika kita lagi down. Itu Dok yang aku dapetin dan luar biasanya di Sequis. Jadi ini tadi saya hitung sudah 11 tiket ya yang Hendry ya. Dari 11 tempat yang kamu pergi ini mana yang paling berkesan untuk kamu, Hen? Kalau semuanya berkesan ya, karena setiap jalan-jalan itu kan temennya kadang beda-beda ya. Itu nuansanya beda-beda. Tapi kalau yang paling berkesan bagi saya pertama kali saya capai ya ke Shanghai ya dari Sequis ya. Saya sangat luar biasa. Kenapa merasa sangat luar biasa? Saya benar-benar menghargai setiap para agen dan para pelaku bisnis asuransi. Mereka servis kita benar-benar luar biasa. Dari fasilitas, ya, penghargaan, sampai income yang kita dapatkan. Jadi menurut saya worth it banget gitu. Kita capek-capek kerja ya, ke sana kemari cari nasabah, kena tolak, kena PHP, dijauhin. Itu worth it gitu, Dok. Jadi paling berkesan itu pada saat jalan-jalan ke Shanghai bersama BOD lagi gitu kan. Mereka bisa begitu humble sama kita. Itu, Dok. Iya. Jadi teman-teman saya sharing ya, kalau Hendry ini raja foto kalau lagi trip. Jadi kalau ada Hendry, foto kita semua cantik-cantik. Yes. Ya, fotonya lagi di Roma, begitu luar biasa ya. Ini di Roma kan, Hen? Bukan, Dok. Itu di Madrid, Dok. Oh, di Madrid ya. Mirip kayak Roma memang ya. Iya, iya. Oke. Ada lagi, Hen, yang ingin kamu bagikan kepada kalau aku kepengen pesan buat teman-teman sahabat Mercy yang baru bergabung di bisnis ini. Tentunya teman-teman masih banyak melewati tantangan dan rintangan. Sama juga kita kalau membuka sebuah bisnis, tentunya kan semua harus melewati cobaan. Tapi teman ingat bahwasannya jika teman-teman serius untuk menjalankan bisnis ini dan lakukan dengan full heart, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena di bisnis ini memberikan imbalan yang sangat worth it lah, sesuai dengan kerja keras kita. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan cepat putus asa. Hen, Ya. bicara dari tadi bicara tentang yang bisa didapat
Coba Henry sharingkan apa yang kamu dapat seperti CNT tadi. Ya, kalau yang didapatkan ya teman-teman ya, mungkin teman-teman tuh udah lihat kalau dari trip ya, dan Henry juga dapat income yang lumayan baik di Sequis setiap bulannya, dan Henry juga bisa beli rumah ya teman-teman ya. Itu sih yang menjadi satu kebanggaan yang bisa menjalankan bisnis ini, Dok. Berarti bukan kaleng-kaleng ya, Hen? Ya, bukan kaleng-kaleng, Dok. Oke, thank you, Hen. Ya, Kita thank mau you, Dok. masuk ke sesi produk supaya kita bisa langsung running di sisa tahun ini ya. Sip, Oke, thank you, mantap, Hen. Dok. Thank you, Dok. Thank you, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi trainer kita hari ini. Kita mau belajar produk baru Sequis, akan dibantu sharing oleh sister kita, Sister VTO, yang join di Sequis bulan April 2015, promosi IM 2017, AVP 2018, VP 2019, dan top GPA di 2020. Ini kalau saya baca trip jalan-jalannya, nanti teman-teman bisa nunggunya. Jadi kalau kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, banyaklah tempat jalan-jalan sebelum dia pergi. Oke, kita sambut Sister Viti. Oke, thank you, Dok. Ya. Dokter bisa apa? Software ya, ya saya software. Oke, thank you. Bentar ya. Oke, bentar ya. Sambil menunggu Sister Viti Ya, share screen, cari dulu. saya mungkin ingin bercerita tentang Sister Viti ya. Jadi saya masih ingat jumpa beliau di kantor MTC tahun 2015. Beliau datang ke kantor dengan terburu-buru karena habis pulang dari kantor di perusahaan lama. Habis itu dia lari-lari ke lantai 2, dia ikut training. Wah, saya lihat Sister Viti ini pasti jadi sukses di Sequis karena dia komitmen sekali untuk training. Setiap minggu, saya selalu perhatikan dia selalu ada. Iya, dulu setiap minggu. Dulu saya masih ingat rambut Sister Viti itu masih kribo. Sekarang sudah lurus ya, karena sudah banyak uangnya. Amin, Dok. Amin. Betul ya, Sister ya? Dulu rambutnya kribo ya? Enggak lah, kan ganti namanya apa ya? Ikuti tren. Ya, sudah bisa ke salon soalnya ya sekarang ya. Iya, Dok. Enggak ya, bercanda ya. Dulu modelnya memang kribo, sekarang udah lurus. Ya. Bukan kribo, Dok. Oh, keriting. Tapi Itu namanya itu bawahnya keriting. stylist keriting. Ya, nggak gangguin Fashion, aja. Dok, fashion. Oke, agak lambat dikit, sabar ya. Nah, saya masih ingat dulu saya fotoin Sister Viti dengan mobil barunya yang dibeli dari Sequis. Wah, luar biasa. Habis itu tahun ini dia beli rumah dari Sequis. Makanya saya bilang Sister ini luar biasa. Yang penting sesuai dengan tema kita, Dok. Action change things. Ya, dengan bertindak ya, hidup berubah. Dia kalau Sister Viti telepon saya, dia selalu bilang Istana Negara sedang memanggil. Ya, dia sekarang jadi Istana Negara. Nah, ini sudah bisa dimulai, silakan Sister Viti. Ya, ini udah nampak, teman-teman? Tadi udah nampak, hilang lagi. Silakan. Oke, sudah. Udah full screen ya? Oh, sudah. Silakan mulai. Bentar ya, gue kembali dulu. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Jadi hari ini kita akan sharing bersama kembali mengenai produk MG Plus rupiah ya. Jadi baru diluncurkan di bulan Agustus ini. Nah, jadi sebelumnya ini minggu yang lalu yang sudah ikuti mungkin sudah dapat gambaran ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, hari ini kita akan sharing bersama lagi. Bentar ya, kenapa nih nggak bisa?
teman-teman udah nampak next-nya? Halo, Civiti. Udah nampak ya? Ya udah nampak next-nya, dokter. Masih yang tadi? Ini mau next. Oh ya, gue tunggu ya. Belum bisa next ya? Belum. Oh, kok nggak bisa next ya? Tadi saya Editing, Ci. di mana? Enable editing udah. Bentar ya. Saya stop dulu ya. Sorry ya. Dokter bisa bantu saya, dokter? Aku buat ya. Ya. Bu Viti, saya udah bantu. Silakan, Bu. Oh, udah. Oke. Oke. Nah, next ya, ke William. Bisa tampil full kok. Oke, kita langsung saja. Mengapa kita itu memilih produk Millennium Gold Rupiah? Nah, karena produk Millennium Gold Rupiah ini produk yang pertama kali ya dalam bentuk rupiah ya. Sebelumnya itu dalam bentuk dolar. Jadi di sini dia kelebihannya itu apa? Dia memberikan perlindungan terhadap risiko kematian. Bukan hanya terjadi risiko kematian, dia juga memberikan benefit yang luar biasa. Manfaat hidupnya itu dijamin pengembalian premi hingga 135%. Nah, itu pasti dan dijaminkannya. Jadi saat sekarang ini ya, semua deposito ya, kita lihat bunga deposito itu semua pada turun. Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat. Kita mengajak calon nasabah maupun nasabah lama kita sampaikan produk baru yang diluncurkan Sekus ini dalam bentuk rupiah. Jadi sangat gampang. Dan premi ini dia itu tidak lihat usia. Dia tidak lihat, biasa kita kalau tradisional itu kan lihat usia sekian, makin bertambah usia otomatis preminya makin besar. Di sini ini sama semua, dari usia 1 bulan hingga 65 tahun, sama semua. Dan dengan asuransinya itu berapa? Waktu kita mulai nabung itu kita dapat proteksi lagi sebesar berapa? 550% teman-teman dari premi. Nah, next go. Nah, yang tadi seperti saya sharing, manfaat hidup. Jadi, kita itu kalau nabung di sini, dapat lagi proteksi. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk apa aja? Tuh, bisa untuk dana kuliah anak-anak. Bisa juga untuk dana pensiun yang belum berkeluarga, ataupun yang sudah berkeluarga, pengen pensiun tahun sekian. Mulai sekarang sisihkan. Nah, bisa juga untuk dana untuk ibadah, dan sebagainya. Jadi, ini cukup kita itu masa nabung 5 tahun, kita itu mendapatkan proteksi ya, manfaat asuransi ya, jiwanya itu hingga 10 tahun. Dari tahun ke-10 cair uangnya. Oke, berikutnya. Oke, nah, jadi teman-teman lihat tadi saya seri adalah manfaat hidup. Nah, sekarang saya adalah manfaat meninggal. Nah, jikalau nasabah nabung di sini terjadi kecelakaan, kita tidak lihat. Pokoknya kalau dia sudah nabung di sini, dia sudah diproteksi sebesar tadi berapa? 550% ya. Nah, dari preminya itu. Jadi, begitu dia terjadi kecelakaan dalam hal apapun, nasabah itu otomatis keluarga nasabahnya itu ya, ahli warisnya itu mendapatkan berapa? 200% uang pertanggungan. Nah, jadi kalau uang pertanggungnya itu dapat 2 kali lipat dari dasarnya kalau terjadi kecelakaan.
kecelakaan apapun ya. Jadi itu begitu kita masuk, kita langsung diproteksi, terjadi kecelakaan, bayar 200. Seandainya dia bukan meninggal karena kecelakaan, tapi dia meninggalnya itu karena sakit dan belum 2 tahun. Nah, kalau belum 2 tahun, maka premi yang disetorkan itu akan dikembalikan ke penerima manfaatnya kepada si ahli waris. Nah, kalau dia sudah lewat dari 2 tahun gimana? Nah, otomatis akan cair UP 100% dan manfaatnya itu sudah berakhir. Oke? Nah, ini terus kita lihat contohnya. Nah, jadi teman-teman ini simple banget. Jadi kita bisa cari nasabah lama kita jual lagi, repeat jual lagi. Ini ada produk baru. Jadi ada yang sudah punya produk tradisional, beberapa polis nasabah lama kita cari lagi, infokan produk baru ini. Nah, contoh pertama saya kasih kepada Anda, ini ada Bapak A, usianya 40 tahun. Nah, untuk premi minimum gold ini, itu premi yang paling minimal tuh 15 juta per tahun. Tapi enaknya bagaimana? Kita boleh cara store-nya bulanan, triwulan, semesteran, bahkan tahunan boleh. Nasabah boleh pilih. Boleh auto debit juga. Nah, contoh nih Bapak A ya, dia premi per tahunnya tuh 15. Nah, si Bapak A dia mau cara store-nya bulanan, auto debit aja. Nah, jadi gimana berapa? Mesti dia nabung, gampang sekali. Kita ingat faktor pembayaran premi untuk produk tradisional, teman-teman masih ingat kan? Nah, kalau untuk bulanan itu 99% dikali dengan premi tahunan. Contoh, premi tahunannya 15 juta. Anda tinggal kali 9%, ikuti faktor cara setor premi. Kalau dia bulanan, 9% dikali premi tahunan. Nah, apakah Bapak A ini dia cukup menabung hanya 1.350.000 per bulan. Jadi dia tiap bulan auto debit aja. Nah, enaknya produk ini tidak harus kwitansi 500.000 bisa auto debit. Kalau di bawah 500 pun bisa auto debit. Nah, tapi karena produk MG ini minimal 15 juta, jadi paling minimal dia itu premi per bulan itu 1.350.000. Nah, mau dia usia 40, 50, 60, 65, itu semuanya sama angka preminya. Jadi produk ini sangat gampang. Kita cuma bawa satu tabel aja, mau bulanan, mau tahunan, kita tunjukin aja ke nasabah. Karena usianya itu sama preminya. Nah, jadi ini satu contoh yang teman-teman lihat di layar itu nasabah itu cukup menabung 1.350.000. Dia nabung terus auto debit sampai 5 tahun. Nah, ketika sudah lewat masa 5 tahun, nasabah itu diproteksi lagi 5 tahun ke depan tanpa setoran apapun. Nah, sambil uangnya itu dibungakan terus-menerus. Jadi kalau nasabah setelah 10 tahun, nasabah ini masih kondisinya sehat, masih baik-baik, bahkan dia akan memberikan manfaat hidup. Sebesar berapa, teman-teman? Nah, Anda cuma gampangnya dikatakan aja, berapa premi yang disetor dalam 5 tahun? Itulah yang dia terima, itu dikali dengan persen terima itu berapa? 135%. Nah, contohnya ini ya, teman-teman ya. Dia simpan setahun kan berarti jadinya 1.350.000 itu dikali, kita simpan 5 tahun, dikali dengan 60 bulan ya, karena satu tahun itu kan 12 bulan, jadi dikali 60 bulan. Jadi total dia simpan itu adalah 81 juta. Nah, jadi nasabah tuh bilang, nanti kalau sudah selesai menabung, saya mau ambil berapa? Ya dari 81 juta ini kita kali aja dengan 135%. Nah, itulah angka yang akan diterima oleh si nasabah. Itu adalah sebesar 108.350.000. Nah, angkanya udah pasti ya, teman-teman ya. Sudah pasti, sudah fix. Gampang? Nah, jadi ini tidak ada pemotongan pajak apapun. Kalau kita nabung di deposito kena potong pajak kan, 20% ini nggak ada, bersih, diterimanya net. Oke? Nah, itu adalah contoh pertama buat teman-teman. Nah, contoh kedua, kadang nasabah kan suka membanding-bandingkan dengan bank ya, deposito segala macam. Jadi momentum ini sangat tepat, karena deposito saat sekarang kan makin menurun. Angka 4%. Nasabah, kalau dia nabung di bank, itu dengan angka yang sama, 1.350.000 itu kalau deposito belum bisa loh. Mestinya apa tuh?
Kalau bulanan dia jadinya di tabungan, nggak bisa masuk deposito. Deposito tuh paling minimal tuh 10 juta. Jadi kita itu ada cara untuk membuka mindset nasabah. Kamu di deposito nggak bisa 1 juta sekian cicilnya, mesti 10 juta dulu. Bukanya minimal. Nah, tapi kalau kamu nabung di MG Rupiah Sekuis, kamu tuh bisa nyicil-nyicil tiap bulan. Dan hebatnya ini dia dapat lagi manfaat proteksi. Kalau terjadi risiko kecelakaan 2 kali UP. Nah, jadi kalau tidak terjadi risiko, Anda akan mendapatkan pengembalian sebesar 135%. Nah, itu kita hitung ya kemarin itu adalah bunganya 4,75% bunganya. Itu kotornya. Kalau brutonya, bersih itu 3,8%. Anda boleh pakai financial calculator hitung ya. Nah, terus jadi di sini teman-teman lihat ya, di saldo rekening di bank Anda lihat di layar ya. Di bank itu nabung di bank X ya, sekian ya. Saldo rekening di bank itu ada 8, misalnya 1.350 dikali 6 bulan, setengah tahun itu ada 8.100.000. Nah, kita hitung ini. Terus kalau terjadi resiko dengan si nasabah, nah ataupun tiba-tiba kita itu kalau nabung di bank itu kan cepat ambil, prosesnya itu gampang, efisien, gampang setor, gampang ambil. Jadi apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita itu kadang tidak bisa tercapai. Kita manusia itu ingin besar, godaan itu banyak. Jadi kalau pengen punya masa depan yang baik, maka lakukan dari hari ini juga. Nah, dengan tabungan ada ini yang hanya waktunya itu 10 tahun doang dan masa simpan cuma 5 tahun doang. Nah, teman-teman lihat. Jadi kalau terjadi risiko, kita nabung di bank sama-sama seperti di MG Plus ini, Rupiah. Nah, terjadi risiko di bank kalau kita nabung seperti contoh yang saya di layar tuh Anda, itu dia nabung jadi risiko. Karena kita tidak pernah tahu risiko kapan terjadi. Tidak mudah sama semua. Nah, jadi keluarga nasabah bisa manfaat berapa aja? Ya sebesar yang ditabung si keluarga ini, orang yang menabung ini, ahli warisnya cuma bisa menerima itu berapa yang dia nabung itu. Nah, tapi di sini kalau kita tabung di Sekuis, dia dapatnya apa manfaatnya? Kalau kecelakaan dia meninggal, jatuh dari tangga, keluar dari toilet, kepleset, meninggal, kepleset, apa segala macam, pokoknya kecelakaan apapun tuh bayarnya 200%. Jadi uang kecil yang tadi itu 145 juta, 2 kali UP-nya. Bayangin ketika tabung 1,3 juta itu, dia sudah dapat profit sebesar 82.500.000. Bayangkan uang yang 1 juta itu bisa berubah menjadi, ataupun value-nya ya, nilai uangnya itu berubah menjadi 82.500.000. Nah, oke, next go. Jadi bayangin di sini nih kita mengajak nasabah kita itu untuk apa? Arti value dari uang kita yang kita hasilkan. Buat uang kita itu jadi berharga, makin bernilai. Dan kita akan terima full juga. Bahkan dapat 35% tambahan lagi setelah selesai menabung. Nah, jadi teman-teman lihat ini kita sudah ada sediakan tabelnya. Teman-teman boleh capture ataupun mungkin dari leader Anda sudah dapatkan dan Anda mungkin sudah tawarin ya. Jadi Anda cukup bawa 2 tabel, yaitu tabel premi tahunan. Di situ udah tertera, dia tidak tertera usia, tapi tertera dia apa? Ada 15 juta, 20 juta, 25, usia 1 bulan sampai 65, pakai tabel ini. Kalau nasabah mau tahunan, Anda cukup lihat, kalau dia rasanya mau nyimpan 20 juta, berarti dia bilang, berarti total manfaat saya terima itu nanti berapa setelah saya siap menabung. Nah, Anda bisa lihat di kolom ke ini ya, ketiga ya, dia akan terima itu adalah sebesar 135 juta. Nah, dia bilang, kalau misalnya proteksi jiwa saya jadi berapa kalau saya simpan 20 juta? Anda lihat kolom keempat. Anda mendapatkan proteksi jiwa gratis sebesar 110 juta. Nah, dia bilang, jadi kalau terjadi risiko meninggal karena kecelakaan, 2 kali lipat, jadinya 220 juta. Jadi sangat simple dan gampang. Jadi itu underwriting-nya juga simple.
Jadi kadang kalau kita jumpa nasabah lama, dia sudah pernah ada medical record-nya, tapi kita lihat di terakhir itu ada info itu di Maret 2019 apabila nasabah ada medical check kembali dan hasilnya bagus, ini bakalan bisa diterima. Anda ajukan aja, Anda tuliskan. Jadi ini benar-benar sangat simple dan sangat membantu kita bila kita bisa mencari kali, apalagi yang sudah berusia ya, yang 50, 60-an, mereka mau beli apa kan mahal banget. Mau beli asuransi jiwa, kadang kan premi, kadang orang itu masalah di mana di preminya, aduh tinggi sayang kalau dulu beberapa lalu kan lebih berarti Anda cari sampai ini cocok karena tidak lihat usia. Oke? Nah, ini tadi mengenai premi tahunan. Nah, saya kasih lihat kepada Anda premi bulanannya. Nah, premi bulanannya itu kalau untuk 1.350 itu berarti tadi premi tahunannya itu adalah 15 juta. Ya. Jadi enak banget ketika kita itu dapat manfaat hidupnya itu enak. 135% itu bukan dikali dari premi tahunan, tapi dikali dengan premi yang kita setorkan. Jadi kalau Anda setor bulanan, otomatis waktu Anda terima manfaat hidupnya itu, pengembaliannya itu juga lebih banyak. Karena dia sesuai dengan premi yang kita setorkan. Oke teman-teman, jadi enak banget ini produknya luar biasa. Jadi kita manfaatkan dalam waktu 3 hari ini ya, benar-benar kita, apalagi produk ini dihitung full 100%. Jadi kita mau capai trip Korea, dihitung 100% karena semalam kita dapat info ya, ada agen luar kota berhasil closing 100 juta dengan via chat, lajin komunikasi dengan agen, dengan nasabah-nasabah lamanya. Nah, diinfokan produk baru ini. Dan nasabah ambil keputusan, ambil 100 juta, bayangin. Nah, jadi orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa. Oke, next go. Nah, jadi kita sama-sama baca kembali, Anda bisa dilihat di layar. Kita ketentuan-ketentuannya itu simple banget. Mulai dari usia 1 bulan sampai 65, masa setor premi cuma 5 tahun. Kita lagi sudah setor 5 tahun, tapi diproteksi hingga 10 tahun loh. Nah, terus premi minimalnya berapa? Hanya mulai dari 15 juta per tahun, mau bulanan juga bisa. 1.300.000 sekian tadi. Nah, mata uang dapat bentuk rupiah. Terus cara bayarnya enak banget, cara setornya boleh bulanan, per semester, per triwulan, maupun per kuartal ya, maupun per tahunan. Nah, dapat UP-nya berapa? 550% dikali dengan premi tahunannya. Jadi, manfaatkan momentum ini, kita cari kembali calon nasabah, nasabah lama yang punya deposito, punya uang apa, kita infokan kepada mereka. Nah, oke, next go. Nah, jadi ini ada ketentuan juga kalau misalnya nasabah itu tutup polis ya sebelum waktunya, dan itu ada persentasinya, itu itu ada persen-persennya itu ya, kalau belum waktunya ambil ya pasti pengembaliannya tidak full, dimanapun juga sama. Kalau ada namanya kontrak itu pasti selesai kontrak pasti kita full terimanya bahkan plus bunga-bunganya. Oke, let's go. Oke, next. Oke. Nah, jadi produk ini simple. Jadi Anda cuma ingat yang tadi saya sampaikan, preminya mulai dari 15 juta, mau bulanan juga bisa, Anda 3 kali dengan faktornya. Nah, jadi Anda ingat, saya selalu kemarin saya prospek nasabah saya bilang, saya tawarin Anda itu, Anda ini produk ini seperti mata uang ya. Mata uang itu punya apa? 2 sisi. Nah, kenapa 2 sisinya berbeda? Dia punya 2 manfaat buat kita, ya kan? Satu itu bisa sebagai tabungan. Jadi asuransi itu ibarat mata uang juga. Dia punya 2 sisi buat kita. Satu, nasabah bisa menjadikan ini sebagai tabungan. Di sisi berikutnya, di sisi sampingnya itu, di sisi belakangnya atau depannya itu adalah sebagai apa? Proteksi. Kalau hari kita menabung di bank saja, kita tidak mendapatkan 2 sisi. Tapi kalau hari ini kita putuskan, setorkan, masukkan ke MG, nah, Anda mendapatkan sisi satu lagi, sisi proteksi, proteksi gratis, karena Anda akan mendapatkan pengembalian yang full. Nah, itu demikian sharing saya buat Anda semua. Kalau apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat.
Oke, saya kembalikan ke MC Dr. Suwanto. Thank you semuanya. Happy selling buat kita dalam 3 hari ini ya. Dokter. Halo, Dr. Suwanto. Nah, jadi teman-teman, apa yang di grup ini kita sambil menunggu Dr. Suwanto. Dari teman-teman, apakah ada yang dapat sudah lakukan prospecting dan ada penjualannya? Nah, teman-teman boleh sudah. Oke, ini ada pertanyaan dari Feni. CVT, kalau yang sudah punya riwayat stroke atau jantung itu bisa masuk. Nah, Anda cari nasabah tersebut, Anda minta record hasil pemeriksaan terakhirnya. Nah, kalau dia ada pemeriksaan di Maret 2019, hasilnya bagus, Anda ajukan. Nah, Anda tanya ke nasabah dulu, ada simpan record terakhir apa? Kalau ada surat itu lebih bagus, menyatakan medical terakhir nasabah kondisinya baik, sudah membaik. Nah, jadi Anda boleh infokan cari nasabah itu ya, Feni ya, oke? Halo dokter. Oh ya. Ya, saya kembalikan kepada dokter ya. Jadi. Oke, thank you ya. Oke, luar dok. biasa ya produk MGP, jadi teman-teman segera sosialisasi dan kalau bisa masuk sendiri untuk belajar disiplin menabung. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu tips selling dari MDRT kita tahun ini. Luar biasa ya, anak muda sebelum usia 30 tahun sudah jadi MDRT. Namanya Ibu Vina Luffy. Silakan Vina. Halo, thank you Dr. Suwanto. Ya. Semangat pagi buat sahabat-sahabat Mercy. Senang sekali hari ini bisa sharing lagi dengan teman-teman. Hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang mungkin belum pernah teman-teman dengar atau mungkin jarang didengar. Tapi sebenarnya teman-teman sudah sering melakukannya tanpa sadar, yaitu hukum resiprositas. Nah, apa itu hukum resiprositas? Sebenarnya hukum ini adalah sebuah hukum timbal balik sesama individu ataupun dalam kelompok di mana kedua belah individu tersebut itu mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya nih ya, saya gampangkan singkatnya itu adalah misalnya teman-teman tetangga teman-teman itu memberikan sepiring makanan buat teman-teman. Waduh, seneng banget ya. Apalagi kalau Dr. Suwanto, dia seneng banget dikasih tetangganya makanan ya. Nah, jadi waktu diberikan makanan itu, kita udah menerimanya, kita udah makan nih makanannya, kita mau kembalikan nih piringnya kepada tetangga. Apa yang biasanya kita lakukan? Biasanya kita tidak mengembalikan si piring kosong itu dengan hampa seperti itu saja, tapi kita akan menaruh atau mengisi piring tersebut juga dengan makanan. Benar, teman-teman? Nah, jadi itu adalah salah satu contoh paling dasar dari yang namanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, atau yang kita sebut hukum resiprositas. Ternyata hukum resiprositas ini juga ada di dalam hubungan kita selama berbisnis. Nah, jadi di dalam berbisnis, kita juga ada yang namanya hukum timbal balik tersebut. Nah, hukum timbal balik tersebut di dalam bisnis itu adalah saat kita bisa memberikan value lebih kepada kenalan kita, maka kenalan kita secara otomatis juga akan memberikan value mereka buat kita. Karena apa? Karena secara naluriah manusia akan melakukan sebuah pembalasan budi. Nah, itu yang ada memang sudah ada di seluruh manusia. Itu adalah sifat dasar dari manusia. Nah, jadi saya sendiri mulai menyadari bahwasanya saya sering melakukan hukum resiprositas ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya sering sekali memberikan value saya, membantu kenalan-kenalan saya, ataupun nasabah saya dalam hubungan bisnis. Nah, jadi misalnya nih ya, saya sering sekali mempromosikan dagangan dari teman-teman saya, kenalan-kenalan saya, ataupun dari nasabah saya ke sosial media. Nah, saat saya melakukan hal itu, ternyata nasabah saya ataupun kenalan-kenalan saya itu mendapatkan manfaatnya. Mereka merasakan kebaikan yang saya berikan. Nah, saat kita bisa, saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang
melakukan hal yang sama. Nah, jika kita sudah saat ini bisa menyadari bahwa kita sering melakukan hal ini, bagaimana kalau kita bisa lakukan hal ini secara lebih sadar dan lebih konsisten? Kenapa? Karena sesuatu yang kita sadari dan sesuatu yang kita bisa konsisten lakukan, pasti hasilnya akan jauh berbeda. Nah, dan di sini saya akan bagikan tiga tips ya buat teman-teman. Yang pertama adalah lakukan dengan tulus tanpa adanya ekspektasi. Nah, setiap orang itu juga bisa merasakan apa sih makna dari sebuah kebaikan yang kita berikan. Nah, saat kita bisa memberikan kebaikan tersebut dengan tulus, orang lawan kita juga dia akan merasakannya bahwasanya kita benar-benar ingin membantu dia. Nah, jika kita melakukannya dengan penuh ekspektasi, contohnya nih ya, saya posting, saya bantu nasabah saya untuk posting dagangan dia, tetapi karena saya ingin sekali dia dalam waktu dekat ini ngambil polis dengan saya. Nah, itu akan juga terasa. Jadi teman-teman pastikan lakukan segalanya itu secara tulus dan tidak ada ekspektasi apapun. Dengan melakukannya dengan tulus, maka kita bisa melakukan kebaikan tersebut secara terus-menerus tanpa adanya beban. Yang kedua adalah tidak melakukannya dengan berlebihan. Nah, jadi biasanya saya juga akan melakukannya tidak berlebihan. Di mana kalau nih contoh ya, misalnya kita diminta untuk mereview sebuah makanan dari milik teman kita, dagangan teman kita yang dia baru buka. Kalau memang kita rasa ada sesuatu yang kurang, kita harus memberitahu mereka. Jadi bukan kita bilangnya, oh enak, semuanya enak. Nah, sehingga teman kita, saudara kita, sahabat kita, itu mereka tidak bisa mengupgrade hal yang sebenarnya mereka bisa upgrade lebih baik lagi. Nah, jadi saya biasanya akan memberikan saran-saran yang memang yang saya bisa berikan kepada mereka. Contohnya saja, beberapa waktu lalu saya punya seorang sahabat saya ini juga adalah nasabah loyal saya, di mana beliau itu baru ingin memulai sebuah usaha karena dia sudah resign dari kantor dan dia ingin memulai sebuah usaha. Saya bantu dia bagaimana cara dia bisa mendongkrak bisnisnya tersebut. Misalnya, saya meminta dia untuk menukar account Instagramnya menjadi account bisnis dan saya meminta dia untuk mengganti nama accountnya dengan nama bisnisnya dan dia buat lagi sebuah account khusus untuk pribadi dia karena di account dia sendiri sudah ada ribuan followernya yang sudah akan bisa langsung membeli produk dia. Jadi dia tidak usah memulai dari nol lagi. Saya meng-advise ke dia bagaimana cara dia bisa dongkrak lagi penjualannya dengan konsisten posting, dengan bagaimana cara membuat promosi yang menarik, dengan bagaimana dia bisa memakai jasa endorse untuk memboost dagangan dia. Dan saya juga secara konsisten menanyakan kembali kepada dia bagaimana kabarnya, bagaimana peningkatan dari omset bisnis yang dia sedang jalankan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan ide-ide brilian kita buat bisnis dagangan dari sahabat kenalan kita, bahkan nasabah kita sendiri. Dan yang ketiga adalah good things takes time. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang baik tentunya butuh waktu. Nah, jadi kita jangan berekspektasi bahwasanya kebaikan yang kita berikan itu harus dibalas sesegera mungkin juga. Nah, mungkin saja hari itu saat kita memberikan bantuan buat sahabat kita, buat kenalan kita, mereka itu tidak langsung membalas kebaikan tersebut. Mungkin saja orang lain, Tuhan mempersiapkan orang lain untuk membalas kebaikan tersebut buat kita. Ataupun bahkan sahabat kita saat dia saat itu mungkin dia memang nggak butuh karena dia lagi merintis usahanya, dia lagi fokus pada bisnisnya sehingga keuangannya tidak bisa dialihkan ke simpanan dan proteksi. Tapi suatu hari saat bisnisnya sukses, bisnisnya lancar, orang pertama yang dia paling ingat adalah kita sebagai orang yang selalu mensupport dia di dalam setiap kondisi dia. Nah, jadilah orang yang disenangi, bukan menjadi orang yang terus memaksa untuk masuk di asuransi. Nah, dan ternyata terkadang saat orang tersebut, kenalan yang kita bantu tersebut, dia tidak bisa ngambil asuransi ke kita, tapi dia merasakan sifat tulus kita membantu dia. Dia bisa saja mereferensikan kita kepada keluarga dia dan teman-teman dia, bahkan dengan case-case yang lebih big lagi dari yang kita harapkan dari dia. Nah, itu adalah 3 tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Ingat bahwa hukum resiprositas ini adalah sebuah hukum yang universal.
Artinya hukum ini bisa dipakai teman-teman dimanapun, di belahan dunia manapun, semua manusia pasti memiliki resiprositas ini. Nah, semoga tips yang Vina bagikan hari ini juga bisa menjadi berkat, memberikan value buat teman-teman, dan bisa langsung teman-teman praktekkan di kehidupan teman-teman sehari-hari, dan terutama adalah di bisnis pelayanan di Sequis. So, semangat teman-teman, go privilege, go MDRT. Thank you. Saya kembalikan ke Dr. Suwanta. Ingat dipraktekkan yang sudah dibahas sama Vina tadi agar kita bisa mencapai target tahun ini. Teman-teman, kita akan lakukan namanya Mercy Business Talk di 2 September jam 7 malam. Teman-teman manfaatkan untuk mengajak kenalan Anda untuk menambah penghasilan, untuk membangun bisnis di sini. Karena sebentar lagi bonus rekrut yang dari 5% akan menjadi 20%. Jadi segera gerak cepat untuk memaksimalkan potensi 20% ini. Nah, ini tadi kita kuis kepribadian. Siapa yang pilih nomor 1 boleh bantu baca supaya langsung ngerti hasilnya sendiri itu apa. Saya coba intip ya, siapa yang tadi pilih nomor 1 ya. Oh, Pak Petrus Ginting, Bapak satu-satunya pilih nomor 1. Oke. Pemikiran Anda yang berpusat pada jangka panjang membuat Anda terbiasa memikirkan berbagai aspek sebelum mulai melakukan sesuatu. Bahagia ketika dikelilingi orang tersayang. Anda lebih memilih mengobrol bersama mereka dibanding menghadiri pesta atau kegiatan serupa lainnya. Oke, cocok nggak ke Pak Petrus? Pastinya kayaknya sih ada kemiripan, Pak Dokter. Kemiripannya, oke. Kita lanjut yang pilih nomor 2, ini ada Florence, Linawati, Lisa. Nah, siapa mau jadi sukarelawan bacain? Halo? Si Lisa lah. Linawati. Linawati boleh, Linawati ya. Yang memilih nomor 2 ya, meski memiliki berbagai kualitas yang seringkali membuat orang lain iri, hal ini tidak menjadikan Anda sebagai sosok yang sombong. Sebaliknya, Anda justru dikenal karena karakter Anda yang mumpuni dan inisiatif yang tinggi dalam membantu orang lain. Oke, mantap ya. Harusnya sesuai lah ya. Oke, nomor 3. Siapa yang pilih nomor 3? Golda Hosari, yang pilih nomor 3. Iya, dokter. Ya, silakan. Silakan bantu bacain, biar langsung paham. Tidak pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Anda bersedia melakukan kerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena kecerdasan alamiah yang Anda miliki, kerja keras Anda yang memuaskan. Amin. Mantap ya. Oke, kita yang nomor terakhir, nomor 4. Yang terakhir pilih tadi Julico. Julico boleh. Di balik sosok Anda yang terkesan ceplas-ceplos dalam berbicara, sebenarnya Anda memiliki pemikiran mendalam. Anda juga rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang Anda sayangi, meski terkadang bisa mencelakakan atau merugikan diri Anda sendiri. Ya, thank you ya, Ci Juli. Oke, kita ada akun medsos Mercy. Teman-teman ingat, join, follow Instagram Sequis Mercy, hidupkan notifikasinya sehingga bisa terus update setiap ada postingan terbaru dari Sequis Mercy. Ada Twitter juga, Sequis_Mercy, Facebook Sequis Mercy, dan yang terbaru YouTube Sequis Mercy Agency. Nah, nanti setiap ada GM nanti akan diposting di YouTube, jadi teman-teman bisa dengarkan ulang penjelasan dari trainer tadi
jadi bisa lebih paham. Oke, kita akhiri sesi kita GM hari ini dengan kalimat penutup yaitu happy spend the focus on activity not is impossible. Thank you. Itu Kita ada foto Lisa bersama. Dokter, itu Lisa mau minta slide-nya tadi. nanti kita bagikan. Sudah aku share ke Ya. grup. Oke. Ya. Oke. Kita akan tutup sesi ini dengan foto bersama. Boleh bantu hidupkan kameranya.